Pernahkah Anda melihat taman rumah bergaya Eropa yang sangat rapi dan bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa membuat pagar daun yang terlihat begitu padat dan sempurna seperti tembok hijau? Mari kita bahas rahasia besar di balik keindahan lanskap tersebut. Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan menyelami dunia tanaman boksus, sang raja dari segala pagar hidup. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengubah halaman depan Anda menjadi mahakarya visual yang menakjubkan. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda bahwa sebagian besar orang sebenarnya salah dalam merawat tanaman yang luar biasa ini? Banyak yang beranggapan bahwa menanam boksus itu sangat sulit dan merepotkan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Apakah Anda tim yang suka taman formal yang dibentuk rapi, atau Anda lebih suka taman yang tumbuh liar dan alami? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Dan mari kita buktikan mengapa boksus bisa memuaskan kedua selera tersebut. Sebelum kita masuk ke bagian praktisnya, mari kita mundur sejenak untuk memahami sejarah panjang dari tanaman istimewa ini. Tanaman boksus, atau yang secara ilmiah dikenal dengan nama buxus, bukanlah pemain baru dalam dunia desain taman. Tanaman ini sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno. Saat itu, para bangsawan menanam boksus di sekitar villa megah mereka untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan. Tradisi ini kemudian memuncak pada masa keemasan Taman Istana Prancis, di mana boksus dipangkas menjadi bentuk geometris yang sangat rumit dan presisi. Seiring berjalannya waktu, tanaman semakin ini menyebar ke seluruh dunia dan beradaptasi dengan berbagai iklim. Daya tariknya tidak pernah pudar karena ia menawarkan kehijauan yang abadi sepanjang tahun. Ia menjadi simbol keabadian dan keanggunan. Sekarang, tanaman yang dulunya hanya milik para raja ini bisa dengan mudah Anda tanam di halaman rumah Anda sendiri. Mari kita pelajari bagaimana cara melakukannya dengan benar. Mari kita mulai dengan memahami pesona sebenarnya dari tanaman boksus ini. Mengapa tanaman yang tampak sederhana ini bisa menjadi begitu sangat populer di seluruh dunia? Jawabannya terletak pada dedaunannya yang luar biasa menakjubkan. Boksus adalah tanaman hijau abadi yang sejati. Ini berarti ketika taman di sekitar Anda berubah menjadi coklat dan suram selama musim gugur atau musim kemarau yang panjang, pagar boksus Anda akan tetap berdiri dengan bangga. Warnanya yang hijau pekat memberikan struktur dan kehidupan yang konstan pada lanskap pekarangan Anda. Keunggulan utamanya ada pada bentuk daunnya yang sangat kecil dan susunan cabangnya yang tumbuh berdekatan. Kerapatan yang luar biasa inilah yang menjadikannya material paling sempurna untuk membuat dinding hidup yang solid. Bayangkan, sebuah ilustrasi sederhana ini di rumah Anda. Jika Anda menanam deretan boksus di sepanjang batas halaman, dalam beberapa waktu, tanaman ini akan menyatu menjadi sebuah pelindung alami yang sangat rapi. Dinding hijau ini tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga berfungsi ganda sebagai penahan angin yang kuat dan peredam debu dari jalanan. Ada sebuah mitos yang sering beredar yang mengatakan bahwa tanaman dengan daun rapat seperti ini sangat mudah mati karena kurangnya sirkulasi udara yang baik. Kenyataannya, asalkan Anda tidak menanamnya menempel langsung pada tembok beton, boksus adalah salah satu tanaman paling tangguh. Kehadirannya akan langsung menaikkan nilai keindahan properti Anda. Langkah krusial berikutnya adalah memilih varietas boksus yang paling tepat untuk kebutuhan taman Anda. Ini adalah tahapan yang sering diabaikan oleh banyak pemula. Tidak semua boksus diciptakan dengan sifat yang sama. Ada puluhan jenis di luar sana, dan memilih yang salah bisa berujung pada kekecewaan besar. Secara umum, kita bisa membaginya menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah varietas yang tumbuh tinggi dan cepat. Jenis ini sangat ideal jika Anda ingin membangun pagar privasi yang tingginya bisa mencapai 2 meter atau lebih untuk menghalangi pandangan dari luar. Kelompok kedua adalah varietas kerdil atau miniatur. Varietas kerdil ini tumbuh dengan sangat lambat dan biasanya hanya mencapai tinggi setinggi lutut orang dewasa. Sebagai contoh penerapannya, jika Anda hanya ingin membuat garis batas yang manis di sekeliling petak bunga mawar Anda, maka varietas kerdil adalah pilihan yang sangat sempurna. Anda tidak perlu repot memangkasnya setiap bulan. Jangan percaya pada mitos bahwa Anda bisa membeli varietas apa saja dan memaksanya menjadi ukuran yang Anda inginkan dengan cara memotongnya secara ekstrim. Memaksa varietas besar untuk tetap kecil hanya akan menguras tenaga Anda dan membuat tanaman stres. Oleh karena itu, bacalah label tanaman dengan sangat teliti sebelum Anda membawanya pulang dari tempat penjualan tanaman. Sekarang kita harus membahas sebuah rahasia umum yang sering membuat banyak orang ragu untuk menanam boksus. Masalahnya adalah soal kecepatan pertumbuhan. Banyak sekali pekebun pemula yang merasa sangat frustrasi
karena merasa pagar hidup mereka tidak kunjung tinggi. Mari kita luruskan hal ini sekarang juga. Boksus memang bukan tanaman ajaib yang bisa tumbuh setinggi atap rumah dalam waktu satu malam. Tanaman ini mengajarkan kita tentang arti kesabaran dan investasi jangka panjang yang indah. Rata-rata, varietas boksus standar hanya tumbuh sekitar 10 hingga 15 cm dalam rentang waktu 1 tahun. Namun, disinilah letak keindahan yang sebenarnya. Pertumbuhannya yang perlahan justru membuat strukturnya menjadi sangat padat dan kuat seperti kayu jati. Bayangkan ini sebagai ilustrasi nyata. Anda menanam boksus berukuran kecil hari ini. 3 tahun dari sekarang, Anda tidak akan mendapatkan pagar yang tinggi menjulang dan berantakan. Sebaliknya Anda akan memiliki sebuah blok hijau yang sangat rapi, kokoh, dan tampak sangat mahal. Mitos bahwa boksus terlalu lambat untuk dijadikan pagar hidup harus segera dihilangkan. Jika Anda memang membutuhkan privasi secara instan, Anda selalu bisa membeli tanaman yang sudah dewasa dari pusat kebun, meskipun tentu saja harganya akan jauh lebih mahal. Namun jika Anda mau bersabar, merawat bibit kecil adalah proses yang sangat memuaskan. Mari kita beralih ke tahapan yang paling menentukan kelangsungan hidup boksus Anda, yaitu proses penanaman di tanah. Persiapan tanah yang buruk adalah penyebab utama kegagalan dalam membuat pagar hidup yang sehat. Boksus sebenarnya bukanlah tanaman yang terlalu manja, tetapi ia memiliki satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Syarat itu adalah sistem drainase tanah yang sangat baik. Tanaman ini sangat membenci tanah yang tergenang air atau becek. Jika akar mereka terus-menerus terendam air, akar tersebut akan membusuk dengan sangat cepat dan tanaman akan mati. Sebagai contoh nyata saat Anda menanam, jangan hanya menggali lubang yang pas-pasan seukuran pot. Galilah parit yang memanjang yang lebar 2 kali lipat dari ukuran bola akar tanaman. Campurkan kompos organik ke dalam tanah galian untuk meningkatkan struktur tanah tersebut. Jarak tanam juga memegang peranan yang sangat penting. Untuk mendapatkan efek dinding hijau yang menyatu dan sempurna, tanamlah bibit boksus Anda dengan jarak sekitar 30 hingga 40 cm antara satu batang dengan batang lainnya. Mitos yang mengatakan bahwa menanamnya saling berdempetan akan mempercepat terbentuknya pagar adalah salah besar. Menanam terlalu rapat sejak awal justru akan menciptakan persaingan akar yang tidak sehat dan mengundang datangnya penyakit jamur di kemudian hari. Berikan mereka sedikit ruang untuk bernapas di awal penanaman. Setelah tanaman Anda berada dengan aman di dalam tanah, pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah tentang teknik penyiraman. Bagaimana cara menyiram boksus yang benar agar daunnya tidak menguning? Kunci utamanya adalah konsistensi, bukan kuantitas air yang berlebihan. Pada masa awal penanaman, tepatnya selama 6 bulan pertama, tanaman muda Anda akan membutuhkan penyiraman yang teratur untuk membantu akar baru berkembang menembus tanah. Namun, setelah sistem akarnya menjadi kuat, boksus menjadi tanaman yang cukup tahan terhadap kondisi kering. Ada sebuah kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh pemilik taman. Mereka menyiram boksus setiap hari menggunakan selang air dari atas, hingga daunnya basah kuyup. Ini adalah mitos perawatan yang sangat merusak. Menyiram daun setiap hari justru mengundang masalah jamur yang mematikan. Ilustrasi yang benar adalah seperti ini. Gunakan sistem irigasi tetes atau siram langsung ke area pangkal batang di dekat permukaan tanah. Lakukan ini secara mendalam, cukup 1 atau 2 kali dalam seminggu, tergantung pada cuaca di tempat Anda. Pastikan air meresap jauh ke bawah untuk mendorong akar tumbuh ke dasar tanah, bukan malah tumbuh mengambang di permukaan. Akar yang dalam adalah rahasia utama ketahanan boksus dalam menghadapi cuaca panas yang sangat ekstrim. Poin penting selanjutnya adalah tentang pencahayaan matahari yang paling ideal untuk tanaman elegan ini. Boksus memiliki kemampuan adaptasi yang cukup membingungkan bagi banyak orang. Ia bisa tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari penuh. Namun, ia juga sangat toleran terhadap area yang cukup teduh di taman Anda. Lalu, di mana letak yang paling sempurna? Jawabannya sangat bergantung pada iklim di wilayah tempat tinggal Anda. Jika Anda tinggal di daerah dengan sinar matahari yang sangat terik dan membakar sepanjang hari, boksus akan sangat berterima kasih jika ditempatkan di lokasi yang mendapat sinar matahari pagi yang lembut, namun terlindung pada saat sore hari. Sebagai contoh kasus di lapangan, boksus yang dipaksa tumbuh di bawah terik matahari sore secara terus-menerus akan sering mengalami perubahan warna. Daun hijaunya yang cantik akan berubah menjadi sedikit kecoklatan atau terlihat seperti hangus terbakar. Mitos bahwa semua tanaman pagar membutuhkan sinar matahari penuh sepanjang hari tidak berlaku untuk boksus. Sebaliknya, jika ditanam di tempat yang sama sekali tidak terkena cahaya atau terlalu gelap, pertumbuhannya akan menjadi jarang dan tidak akan rapat. Jadi,
Carilah titik keseimbangan yang pas di halaman Anda. Cahaya yang disaring melalui kanopi pohon besar di atasnya adalah lingkungan yang sangat disukai oleh boksus. Mari kita bahas tentang asupan nutrisi dan pemupukan. Agar pagar hidup Anda tetap mempertahankan warna hijau pekat yang mewah, nutrisi yang tepat sangatlah dibutuhkan. Boksus tidak membutuhkan jadwal pemupukan yang rumit dan merepotkan. Mereka adalah pemakan yang santai. Namun, mereka sangat menyukai elemen nitrogen, karena nitrogen inilah yang memicu pertumbuhan daun baru yang lebat dan berwarna cerah. Waktu yang paling tepat untuk memberikan pupuk adalah pada saat awal musim hujan atau saat tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan baru setelah masa istirahat. Gunakan pupuk organik atau kompos yang seimbang dan sebarkan dengan lembut di sekitar area akar, bukan menempel langsung pada batang utamanya. Ada sebuah mitos yang berbahaya di kalangan penggemar kebun. Mereka mengira bahwa dengan memberikan pupuk dalam jumlah yang sangat banyak setiap bulan, tanaman akan tumbuh lebih cepat dan menjadi besar dalam sekejap. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kelebihan pupuk justru akan membakar akar boksus yang sensitif. Ilustrasi yang tepat adalah menganggap pupuk sebagai vitamin tambahan, bukan sebagai makanan pokok harian. Cukup berikan satu kali pemupukan yang baik di awal masa pertumbuhan dan biarkan alam melakukan sisa pekerjaannya. Pagar hijau Anda akan terlihat bersinar dan penuh energi sepanjang tahun tanpa harus Anda paksa. Tibalah kita pada bagian yang paling artistik dan menyenangkan dari memelihara boksus, yaitu seni memangkas. Memangkas boksus bukanlah sekedar memotong daun secara sembarangan. Ini adalah sebuah seni untuk menciptakan bentuk arsitektur di dalam taman. Untuk mendapatkan bentuk kotak, bulat, atau garis lurus yang tajam layaknya taman istana, Anda harus menggunakan gunting pangkas yang sangat tajam dan bersih. Waktu yang paling ideal untuk melakukan pemangkasan besar adalah ketika cuaca tidak terlalu panas, misalnya pada awal tahun atau pertengahan tahun. Mengapa demikian? Karena luka potongan baru akan sangat rentan terhadap sengatan matahari yang panas. Sebuah tips dan ilustrasi cerdas bagi Anda yang menginginkan pagar yang lurus sempurna. Jangan pernah mengandalkan perkiraan mata telanjang. Pasanglah seutas tali panjang yang diikat pada 2 buah tongkat sebagai garis panduan. Potonglah daun boksus Anda persis mengikuti batas tali tersebut. Hasilnya akan luar biasa rata, bagaikan dipotong dengan mesin laser presisi. Tolong abaikan mitos yang mengatakan bahwa boksus harus dipangkas setiap minggu agar tetap rapi. Memangkas terlalu sering justru akan membuat cabang di bagian dalam tanaman tidak mendapatkan cahaya sama sekali, dan akhirnya mati berjatuhan. Lakukan pemangkasan ringan 1 atau 2 kali saja dalam setahun, itu sudah sangat cukup untuk mempertahankan bentuk cantiknya. Satu hal yang sering luput dari perhatian para pemilik taman adalah perlindungan boksus saat menghadapi cuaca ekstrim. Meskipun tanaman ini terkenal sangat kuat bertahan hidup, ia tetap bisa mengalami kerusakan fisik yang parah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Cuaca ekstrim yang saya maksud bisa berupa angin topan yang sangat kencang, hujan badai yang membawa air dalam jumlah sangat besar, atau panas kemarau yang berkepanjangan tanpa henti. Salah satu bahaya terbesar sebenarnya berasal dari lapisan debu kotor dan polusi yang menumpuk tebal pada permukaan daun. Lapisan kotoran ini akan menghalangi pori-pori daun dan membuat tanaman kesulitan bernapas. Sebagai contoh tindakan pencegahan, pada musim kemarau panjang, sempatkanlah untuk mencuci daun-daun boksus Anda dengan semprotan air yang lembut pada waktu pagi hari. Ini akan menyegarkan tanaman dan membersihkan kotoran yang menempel. Ada anggapan salah kaprah yang mengatakan bahwa pagar hidup yang sudah mapan bisa dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan apapun. Ingatlah bahwa boksus yang ditanam di tempat terbuka membutuhkan perhatian ekstra. Jika ada badai angin besar yang diprediksi akan datang, mengikat bagian batang boksus yang tinggi ke penyangga sementara bisa mencegah batangnya patah. Sedikit usaha ekstra di masa cuaca ekstrim akan menyelamatkan investasi keindahan taman Anda selama bertahun-tahun ke depan. Tidak ada panduan berkebun yang lengkap tanpa membahas tentang musuh alami tanaman. Untuk boksus, ancaman terbesar yang bisa menghancurkan pagar hidup Anda dalam sekejap adalah sejenis ulat nengat yang sangat agresif. Hama ulat ini bekerja dengan sangat diam-diam. Mereka biasanya bersembunyi di bagian paling dalam dari semak boksus Anda dan mulai memakan daun-daun muda dari arah dalam ke arah luar. Seringkali, saat Anda menyadari ada kerusakan yang terjadi di bagian luar pagar, kondisi di bagian dalamnya sudah habis sama sekali. Ilustrasi tanda bahayanya sangat jelas. Jika Anda melihat ada jaring-jaring halus berwarna putih yang menyerupai jaring laba-laba yang menyelimuti daun boksus, atau ada butiran kotoran kecil berwarna hijau di tanah bawah tanaman,
Anda harus segera bertindak cepat. Banyak orang percaya pada mitos bahwa memotong bagian yang terkena hama sudah cukup untuk menghentikan serangan. Itu sama sekali tidak benar, karena telur ulat mungkin sudah menyebar di tempat lain. Cara terbaik adalah melakukan pencegahan dan pemeriksaan rutin setiap bulan. Jika hama sudah menyerang, gunakan cairan semprot organik yang ramah lingkungan atau konsultasikan dengan ahli pertanian setempat untuk membasminya. Jangan tunda tindakan Anda, karena hama ulat boksus memiliki nafsu makan yang sangat tidak terbatas. Selain serangan hama ulat, musuh tidak terlihat lainnya yang mengancam pagar hidup boksus Anda adalah penyakit jamur pembusuk. Penyakit ini seringkali menjadi penyebab utama mengapa daun boksus yang semula hijau tiba-tiba berubah menjadi kecoklatan, mengering, dan akhirnya rontok botak secara massal. Jamur pembusuk ini sangat menyukai kondisi lingkungan yang lembab, hangat, dan sirkulasi udara yang sangat buruk. Ingat, saat kita membahas tentang jarak tanam yang ideal di awal video, disinilah manfaat utamanya akan terasa. Jarak tanam yang memberikan ruang napas akan mencegah kelembaban terperangkap di antara daun, yang merupakan tempat berkembang biak favorit bagi spora jamur. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi kebersihan. Sama seperti seorang ahli bedah yang harus mensterilkan peralatannya, Anda juga wajib membersihkan gunting pangkas Anda dengan alkohol setiap kali selesai digunakan. Apalagi jika Anda baru saja memotong cabang tanaman boksus yang terlihat sakit. Mitos yang mengatakan bahwa daun boksus yang rontok ke tanah akan menjadi kompos yang baik adalah kebohongan yang berbahaya. Daun boksus yang sakit dan jatuh ke tanah justru menjadi rumah bagi spora jamur untuk bertahan hidup dan menyerang kembali. Selalu bersihkan dan sapu daun-daun mati yang menumpuk di bawah tanaman untuk memutus rantai penyakit secara total. Sebagai penutup dari sesi utama ini, mari kita bicarakan tentang bagaimana mengintegrasikan boksus ke dalam desain taman rumah Anda secara kreatif. Boksus tidak harus selalu identik dengan desain taman Eropa yang kaku dan sangat formal. Saat ini, tanaman ini bisa digunakan dengan cara yang sangat modern dan dinamis. Kelebihannya adalah ia bisa berfungsi sebagai kanvas latar belakang warna hijau pekat yang akan menonjolkan warna-warna cerah dari bunga-bunga di taman Anda. Sebagai contoh inspirasi desain, cobalah Anda biarkan bagian dalam pagar boksus dibentuk membulat dengan lembut seperti kumpulan awan hijau, alih-alih memotongnya menjadi kotak tajam. Gaya pemotongan yang organik ini akan memberikan kesan yang jauh lebih santai namun tetap terlihat tertata rapi. Atau, Anda bisa menanam varietas boksus kerdil di dalam pot-pot besar dari bahan terakota dan meletakkannya berjajar di teras rumah. Mitos bahwa boksus hanya cocok untuk rumah mewah berhalaman luas sudah kuno. Bahkan di taman mungil di area perkotaan sekalipun, struktur kuat yang diberikan oleh tanaman ini akan memberikan ilusi kedalaman ruang yang menipu mata. Dengan tata letak yang penuh perhitungan, tanaman yang luar biasa ini benar-benar akan menjadi kerangka utama yang menyatukan seluruh elemen keindahan di halaman rumah kesayangan Anda. Inilah titik balik yang paling mengejutkan dari pembahasan kita hari ini. Tanaman boksus yang selama ini mungkin hanya Anda anggap sebagai semak hijau biasa, ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk mengubah tampilan halaman rumah Anda menjadi sebuah mahakarya lanskap bernilai tinggi. Fakta bahwa tanaman ini mampu bertahan hidup melintasi berbagai musim, membentuk dinding yang solid, dan memberikan pesona klasik secara konstan, menjadikannya investasi terbaik untuk taman Anda. Kesimpulannya, dengan pemilihan lokasi tanam yang tepat, teknik penyiraman dari bawah, pemangkasan rutin yang presisi, dan kewaspadaan terhadap hama, pagar hidup impian yang padat dan rimbun ada di depan mata Anda. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk menonton panduan lengkap ini sampai selesai. Jika rahasia perawatan boksus ini membuka wawasan baru bagi Anda, pastikan untuk menekan tombol suka, dan jangan lupa berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi cerdas seputar tanaman. Nah, sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan yang menarik. Jika Anda menanam boksus besok, bentuk seperti apa yang akan Anda pilih untuk pagar Anda? Apakah kotak yang tegas, atau lekukan bulat yang alami? Tuliskan ide kreatif Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita bertukar pikiran bersama.